Silakan foto bersama. Persiapan untuk para dokter-dokter yang membantu Opa Raisa Tapi untuk berfoto bersama. Ayah juga masuk pendiri teater tujuh anak-anak ini. Semoga legasinya bisa tetap berjalan ke depannya. Terima kasih sudah hadir teman-teman media. Untuk dokter-dokter yang dulu di rumah Opa boleh menunggu sebentar setelah keluarga dari bisa diam dulu Mas Ian. Dari Nelwan Supit ya, keluarga Nelwan Supit, keluarga besar yang sudah hadir dari Sabang sampai Merauke, saya ucapkan terima kasih. Orang tuli seperti apa, cara komunikasinya seperti apa, dan jangan malu dan jangan takut untuk komunikasi sama anak yang tuli. Dan juga orang tua yang punya anak tuli mungkin awalnya minder, tapi ayah dan ibu selalu menyatakan bahwa harus bangga punya anak tuli, karena tahu situasi di Indonesia zaman dulu. Orang-orang disabilitas tuli ini masuk ke masyarakat nomor 2, terus dan memperjuangkan supaya masyarakat tuli dan dengar ini bisa setara. Jadi bangga sekali punya anak tuli. Mbak, kemarin sempat nggak boleh. Ini masnya ngomong, biar saya terjemahin. Ya. Ya, jadi Surya melihat saya. Ya. Nanti pas Surya jawab, Surya menghadap ke kamera. Oke, Udah sip. ya. Oke. Silakan satu-satu tapi ya. Ya, Kak. Kemarin di mualafin di Istiqlal. Seperti apa sih sampai hari ini dimakan di sholat-sholat ini nggak gitu? Menarik karena beberapa kali datang ke Masjid Istiqlal dan baru tahu 2 hari yang lalu ketika ketemu Ustadznya tahun 1981 beliau yang memualafkan ayah saya, dan ini masjid yang juga mengadvokasi teman-teman tuli supaya bisa mengakses ajaran Islam melalui orang tuli. Tapi sebetulnya nggak hanya masjid Istiqlal aja, tapi masjid yang lain juga ada akses juru bahasa isyarat dan juga teks bahasa Indonesia, supaya kami yang tuli bisa masuk ke masjid dan bisa mengakses informasi dan komunikasi, termasuk media juga membantu mengedukasi orang-orang yang nggak paham supaya lebih mendukung orang-orang tuli mengakses dalam bahasa isyarat dan juga teks bahasa Indonesia. Kemarin juga sempat ngobrol sama ayah tahun 2017 sempat ngejagain ayah selama 1,5 tahun sebelum pindah ke Amerika. Ini dan banyak banget ketahuan kenapa anak-anak tuli mengalami diskriminasi, karena orang-orang nggak pernah tahu terkait tuli. Jadi kita harus edukasi dan ngasih tahu gimana sih caranya yang baik dan benar itu seperti apa, bukan yang salah. Dan muncul ide akhirnya membuat teater tujuh, dan masyarakat paham cara komunikasi dengan orang-orang tuli. Cara komunikasinya dengan cara bahasa isyarat. Nah, ini contohnya saat ini juga mengedukasi teman-teman media juga supaya kedepannya biar bisa terbiasa ketemu sama orang-orang tuli dan bekerja sama dengan JDI juga. Om Rai kan mungkin bisa dibilang Om Rai sangat bangga dengan pencapaian Mas Surya gitu ya, apalagi bisa ada berkarir atau sekolah di Amerika gitu. Saat kemarin juga sempat nonton Zoom di online saat wisuda. Nah itu gimana mungkin perasaannya gitu, bangga atau seperti apa? Terima kasih sudah mengingatkan terkait wisuda. Wisuda ini ekspresi kebanggaan ayah terakhir, karena setelah wisuda itu Baik, terima kasih, merdu sekali, kompak sekali keluarga ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu Kakak Adik yang telah hadir. Selanjutnya untuk teman-teman dulu ya, sebentar teman-teman dari cucu pertama almarhum, dari teman Ramiza Praskakun tadi, saya persilahkan untuk bersuah foto. Selanjutnya untuk dokter-dokter yang dulu di rumah Opa atau di rumah almarhum. Setelah ini kita bersuah foto ya. Tetap memperjuangkan terkait hak orang-orang tuli. Jadi semua orang-orang tuli supaya hidup bisa lebih nyaman ke depannya. Pesan dari ayah, karena ayah
sering bilang dulu waktu pas kecil sering sedih kenapa kok orang-orang itu sering menyepelekan orang tuli, bukannya mendorong. Baik, sekali lagi saya panggilkan untuk teman-teman dari Ramiza, Praska Kun tadi, saya persilahkan. Lewat Kagiska, kalau saya lewat edukasi bahasa isyarat. Oke, berarti di Bahwa tuli itu bisa, dan ini penting banget. oke Menunjukkan klien. berarti terkait dikuburin di Palu itu nanti seperti apa nantinya? Apakah nanti wasiat dari ayah sendiri apakah pengen dimakamkan di sana? Seperti apa ini kan sementara di tanah kusir gitu. Dan belum terlibat komunikasi sama keluarga, tapi ayah pernah bilang kalau mau dimakamnya di Siboi dekat sama makam orang tuanya ayah. Pernah ditunjukin juga makamnya, karena pernah ke Palu dan ditunjukin. Insya Allah sering jawab. Tapi masalah kelanjutannya gimana terserah sama keluarga karena belum terlibat diskusi lebih lanjut. Tapi sebelumnya pernah bilang sama ayah. Pernah dibilang sama ayah sebelumnya. oke, aktivitas di Amerika sendiri kan menjadi dosen. Nah, selain itu mungkin aktivitas apa lagi sih kegiatan Baik, di selanjutnya, Amerika gitu mengenai untuk karirnya di Amerika dokter sendiri? yang Apakah masih dulu mengejar di apa gitu atau rumah punya target korban apa gitu? atau rumah almarhum boleh berkumpul. Pertanyaan bagus. Sebetulnya saya rencananya mau lanjut S3. Ingin menunjukkan bahwa tuli itu bisa berkarir di akademi, dunia akademis. Jadi kesempatan untuk teman-teman tuli jadi lebih lebar, jadi suri teladan juga buat teman-teman tuli di Indonesia. Sebetulnya tidak hanya saya aja, tapi ada beberapa tuli Indonesia yang tinggal di Amerika juga. Mudah-mudahan kedepannya bisa kolaborasi dan bikin contoh baik. Mungkin bikin satu universitas yang punya program jurusan tuli atau departemen center yang terkait bahasa isyarat atau sekolah teater khusus tuli. Alhamdulillah ayah bikin kopi punya tempat bioskop atau tempat teater yang khusus untuk tuli tapi ditonton secara umum. Jadi ada Cukup kesulitan nggak mungkin saat mengajar atau menjadi dosen di Amerika gitu? Ada nggak tingkat kesulitannya dan kalau boleh tahu kok di kota mana Amerikanya? terima kasih. Saya beruntung karena saya tinggal di Rochester, di New York. Ya cukup dekat dengan Kanada. Total 70 tuli tinggal di sana. Orang dengarnya juga sudah terbiasa ketemu sama orang-orang tuli di restoran dan biasa komunikasi. Saya mengajarkan teknik musik bahasa isyarat dan juga sejarah tuli, budaya. Jadi mahasiswanya semua tercampur, tapi antara orang dengar dan tuli, tapi mereka sudah terbiasa dengan orang-orang tuli karena sejak SMA sudah beberapa kali ketemu. Dan mudah-mudahan Indonesia bisa mulai seperti itu. Karena ada mata kuliah isyarat di Indonesia memang ada, tapi hanya satu universitas saja. Tapi mudah-mudahan SDM di Indonesia bisa bertambah lagi lebih banyak. Nanti ada. Kenapa memilih Amerika nih? Saat mendengar kabar Bapak di Amerika sendiri seperti apa? Oh iya. Sampai akhirnya terbang ke Indonesia. Tanggal 1 April pagi berarti di Indonesia malam jam 9.33 dapat WhatsApp dari Om Dodi yang mengatakan ayah kritis. Sempat bingung mau lanjut kerja atau gimana. Dan akhirnya baru bilang ke dosen karena ada situasi udah selesai pindah ke sini. Jadi jam 10 dan kamera itu WhatsApp bilang ayah sudah meninggal. Jadi ngerasa hidupnya berubah, ngerasa lebih lemas gitu ya. Dan percaya enggak 20 menit sekali nangis karena sebelumnya sudah tahu bahwa ayah itu sudah sakit dari 2017, jadi cukup lama, ditambah punya trauma juga pelayanan kesehatan di Indonesia. Udah panggil aja Mbak. Lagi nanggung boleh. Kasihan lagi cerita. Sudah berapa lama di Amerika mungkin bersama? Oh, iya, iya. Sudah. Oke, bersama.